Serius mana mau cerita horor? Serius lah, kenapa takut? Enggak sih, cuman kayak apain aja gitu anjir, malas gitu. Udah kan pas juga lagi mati lampu. Udah kayak oke deh. Kenalin, gua Lutfi. Gua Kresna. Jadi sekarang kita bakal cerita horor di sekitaran Jatinangor. Untuk angkatan mungkin untuk angkatan 2021, angkatan 2020, ini bakal jadi pengingat buat kalian kalau mereka tinggal di sekitar kalian. Kalau dari sendiri, mana pernah denger atau punya pengalaman nggak sih? Enggak sih, maksudnya pengalaman pribadi itu aing nggak ada, tapi dengar cerita temen banyak dan di sekitaran tuh kayaknya banyak. Tapi main dulu aja coba. Nah, takut ya? Enggak, udah main dulu aja. Oke, jadi orang waktu itu pernah punya pengalaman nih. Waktu itu orang lagi teleponan malam-malam di rumah orang. Jadi mau tepatnya di lantai 2 kan. FYI aja, jadi si lantai 2 rumah orang tuh nggak pakai ubin, pakainya tuh kayu. Jadi misalkan ada yang lewat atau ada yang jalan, itu bakal kedengeran banget. Nah jadi cerita waktu itu mungkin jam 10-an dah orang teleponan. Terus selama telepon tuh banyak banget yang lewat-lewat, kayak berisik banget ya, kayak gak nyeramin gitu kan, tapi ya udahlah gitu, udah biasa juga kan. Udah gitu pas tengah malam mungkin orang pengen ke toilet, orang tinggalin aja tuh HP-nya. Pas udah orang balik lagi, orang angkat teleponnya kan tiba-tiba teman orang udah ngomel aja tuh, kayak Ngomel? Iya kayak, apa sih, mana dari tadi ngomong gak jelas banget ya, kan dari tadi tinggal HP-nya, orang iya, kan di anjir. bawah. Terus tiba-tiba jalannya makin kenceng tuh yang di luar, anjir, orang langsung aja turun gitu. Anjir, jadi takut aing. Iya, gimana tuh ceritanya, mana gimana tuh? Ini juga bukan cerita aing sih, tapi kebetulan relate kan sama aing, karena sekarang aing lagi suka main di temen di kosan. Iya, inisialnya W gitu. Jadi itu ada beberapa gedung, dan di setiap gedung kosannya tuh ada rooftop. Tahu rooftop kan? Oke, tahu. Ya. Nah, jadi temen gua tuh, temen aing lihat di rooftop ada pocong berjejer. Banyak gitu? Bayangin kayak pocong berjejer. Serem apa anjir? Kayak Soalnya orang kayaknya nggak berani deh. Kayak sekte anjir. Anjir, ada yang gitu ya? Iya, makanya kan maksudnya ya semoga gua nggak lihat lah. Ya, besok ya, gitu kan. Amit. Ya lagi sering di situ juga kan. Iya sih. Dan malam-malam tuh kadang ya main-main ke atas juga kan. Iya. Tapi lain kali mah nggak akan sendiri kalau kayak gitu. Jangan. Kayak, bayangin aing ke atas lihat pocong berjejer gitu. Jangan sampai naon. Gila. Tapi nih kayaknya Jatinangor emang serem deh. Soalnya orangnya pernah cerita nih di Cikuda, tepatnya di kosan gitu kan. Kalau itu ceritanya mungkin lagi bulan puasa gitu orang. Soalnya waktu itu ceritanya tuh dia subuh-subuh, kan dia tinggal sendiri kan, jauh dari orang tuanya. Akhirnya dia tuh dibantu sama orang tuanya, diteleponin biar bangun buat sahur. Nah udah gitu, tiba-tiba ada yang nyodorin HP-nya tuh selama diteleponin. Ini siapa, kan tinggal sendiri kan, siapa? Dan ini cepet cari kacamata, pas pakai kacamata, anjir kunti anjir. Kunti? Ih, kunti. Oke, lanjut. Nah terus pingsan kan, orang kaget ya, ngeliat kunti pasti pingsan. Pas jam 8 pagi dia bangun kan, udah gitu dia lihat HP-nya banyak miss call dari orang tuanya. Pas dia telepon balik orang tuanya, dia maki-maki dong. Dimaki-maki? Iya, nah, kayak apa? Kamu tuh anak brengsek ya, berani-beraninya bawa cewek ke kosan. Nah, tiba-tiba? Iya kan, tadi dia tuh pingsan karena dia lihat kuntilanak. Jadi yang angkat telepon tuh kuntilanak, bukan orang. Oh, Bayangin gak sih? Yang ngangkat tuh kunti, yang ngomong ke orang tuanya kunti. Kuntilanak anjir. Cuman pernah denger cerita apa lagi gak sih? Kayaknya Nangor banyak nih ceritanya. Ada apa ya? Gue lupa. Oh iya, ini jadi Ntar kok tiba-tiba mati ya? Ntar dulu deh. Biasa kali ini mah. Oke, udah. Ya. Wah, siapa yang matiin? Ya mungkin lagi agak error aja kali ya. Ya gue tuh kan ada teman ya. Jadi dia lagi nyari makan ke Jalan Sayang. Jalan Sayang. Di jalan itu tuh sebenarnya lumayan ramai gitu karena kebanyakan nongkrong di pinggiran. Iya.
pakai motor sendiri turun gitu ke bawah. Dan kebetulan dia ketemu teman-teman sekosannya yang lagi pada ngumpul. Dia pakai motor ke bawah nyari makan, pas-pasan sama si temen sekosannya itu yang lain. Ya otomatis harusnya nyapa-nyapa nggak sih? Terus si temen aingnya tuh nyapa kan, dan sama mereka yang walaupun pas-pasan nggak dijawab. Kenapa tuh? Kayak even ngeliat aja nggak berani kayak. Gara-gara? Gitu. Dengar dulu. Terus udah duluan kan si teman-teman yang lainnya, udah nyampe kosan duluan. Dan si dia nyari makan itu, yang teman aing tuh ya baru nyampe balik kosan tuh maleman. Terus ketemu lagi sama teman kosan yang tadi, ya otomatis ketemu lah ya kosan kan. Terus teman aingnya nanya kayak, "Marane ada apa sih tadi? Kayak kok nggak nyapa balik gitu, kayak ada yang aneh gitu dari aing gitu." Kayak, terus si teman-teman itu ngejawab kayak, "Mane bayangin gimana aing mau lihat Mane itu lagi ngeboncengin Kunti." Anjir, jalan saya itu rame loh. Iya emang rame kan, tapi nggak tahu sih aing waktu itu mungkin posisinya nggak tahu sebanyak apa, cuman tapi rame kan, nggak sepi. Dia Mane itu lagi ngebonceng Kunti katanya. Anjir, berarti kayak yang gitu ada di mana-mana deh, nggak mungkin tempat sepi doang. Iya makanya nggak ngerti. Kayak orang kan pernah cerita lagi deh, jadi ngangor ya. Jadi tapi orang dapat cerita dari senior sih, udah lama banget juga. Yeah. Jadi ceritanya tuh ada senior gitu, dia habis begadang di warnet. Di warnet? Iya, biasa PM. Yeah. Terus dia balik jam 3, subuh-subuh dia udah lemes lah, pengen cepet banget balik ke kosannya. Pas dia mau nyebrang jalan, tiba-tiba dia lihat ada anak kecil gitu, ada 2 orang. Mungkin pakai bajunya lusuh gitu dia, ya mungkin ya biasa lah gitu, anak dari mana gitu kan. Berarti posisinya dini hari gitu ya? Iya, masih jalan raya juga kan. Tiba-tiba 2 anak ini pas nyebrang ketabrak sama minibus. Dia mau nolong kan, terus pas lihat, kok tiba-tiba bangun bisa jalan. Pas dia jalan lagi, ketabrak lagi tuh. Dia bingung kok masih bisa jalan lagi. Pas yang ketiga kalinya ketabrak dan jalan, anak kecilnya tiba-tiba noleh gitu, balik badan, mukanya tuh tiba-tiba udah hancur banget. Gila. Terus kayak, kamu udah bisa lihat aku ya gitu. Anjir. Kayak. Tapi kenapa sih teman mananya tuh nggak cabut aja gitu, kayak udah lihat ditabrak masih bangun-bangun, kenapa nggak udah pulang aja gitu? Iya kan orang niatnya bantu gitu. Mau niat bantuin kan ya? Nggak ada yang tahu bisa ketemu gituan anjir. Asli kayak. Terus nih ya. Udah nangis kayaknya aing kayak gitu aja. Nih orang kasih tahu ya, memang kalau cari tempat di Tenanggur harus hati-hati, nggak cuma di kosan. Ternyata orang punya cerita nih, ada sebenarnya di apartemen. Apartemen apa? Ya orang bisa sebut namanya ya. Oke. Jadi ada nih namanya si A. Si A tuh ya bisa lihat lah, dia bisa bilang indigo. Tiba-tiba ini teman-temannya lagi pada nginep semua tuh. Ada si B yang nyamperin tuh kan, dia lagi main HP si A-nya. Tanyain, B mau minum nggak? Terus dia udah ngerasain gitu kan, ini kayaknya bukan si B deh. Soalnya gila anjir. Itu angin bukan sih, atau gimana ya? Cek dulu nggak sih? Yakin mana mau lanjut? Udah, orang cek dulu aja, nyantai kok. Anjir. Ya, relax aja. Apaan nggak tadi anjir? Enggak ada apa-apa kok. Seriusan nggak ada apa-apa. Mana serius mau lanjut cerita? Lanjut lah. Aduh, nyantai aja. Kenapa sih? Udah, so. Nggak ada apa-apa. Tadi sampai mana ya? Pokoknya di si teman-teman A ini tuh lagi pada nginep kan di apartemennya. Terus tiba-tiba waktu dia lagi malam-malam tuh lagi main HP, ada si B datangin gitu, nawarin. Itu dia sendiri? Lagi sendiri. Terus dia nyadarin kayaknya bukan si B deh. Si B-nya tiba-tiba ngomong kan. Kok tahu bukan si B? Kan jadi dia tuh indigo gitu. Indigo. Iya, terus dia tuh tahu kalau teman-teman itu udah pada tidur juga semuanya. Udah aja ya. Udah gitu ditawarin, mau minum nggak katanya. Didiemin aja tuh, dicuekin sama dia karena dia tahu kan itu bukan si B. Terus akhirnya dia lihat tuh gitu kan tapi jasadnya B gitu. Iya, dia menyerupai gitu. Menyerupai B. Iya gitu. Iya. Akhirnya dia lihat di kaca tuh, tiba-tiba ada bayangannya. Kayak gak ada bayangannya gitu, kayak berarti bukan kan? Harusnya ada bayangannya. Kalau orang sih ada bayangannya kan. Iya. Terus akhirnya si B-nya ini,
si orang yang menyerupai B-nya tiba-tiba ngomong, ah kamu udah tahu ya, gitu ketawa anjir. Misalnya sih malam-malam ketemu yang gituan. Tapi ya dia nggak banyak cerita sama orang sih gitu kan, dia takut. Apartemen apa sih? Jangan dong, gimana udah ntar aja ceritain. Ngeri. Biar ketemu aja dulu. Sebenarnya aing ada nih di Vaperta. Tapi ini tuh kayaknya di Vaperta. Iya, dulu. Nggak yang dulu banget sih, kayak 2000 berapa lah gitu, nggak tahu. Terus kayak jadi gini, orangnya mah bukan Vaperta ya, orangnya tuh kuliah di FTIP. Tapi kan jadi dulu tuh FTIP tuh belum punya gedung sendiri atau apalah, nggak ngerti. Jadi pokoknya si kuliah sama sebagian kuliah sama sebagian praktikumnya tuh masih diadain di gedung 4 Vaperta gitu. Oh iya, tahu. Terus gini, jadi yang jadi cerita tuh ada yang sering usil sama cari perhatian. Namanya tuh si Merah. Nah, kenapa dia disebut si Merah? Jadi dia teh sering pakai baju merah gitu. Dan rambutnya panjang. Ada yang gitu. Iya, terus jadi kerjaan dia tuh mondar-mandir bolak-balik di lantai 3 gitu. Dan ya sebenarnya kerjaannya gitu-gitu. Kalau misalnya nih kayak pintu ngebuka nutup sendiri, pintu nutup buka sendiri, terus tiba-tiba ada ya bunyi apalah gitu. Itu anjir, jadi kayak ya walaupun Araing belum pernah kesana kan, jadi kayak perlu ditandain sih gedung itu anjir. Ya mudah-mudahan sih kita nggak dapet ya kan, kita anak agri ya, kayaknya nggak di situ deh untungnya. Emang itu gedung 4 tuh gedung apa? Harusnya sih bukan agri ya, harusnya. Ya semoga ya. Mudah-mudahan ya. Anjir, udah capek. Kayaknya orang pernah baca juga nih ya, coba deh. Bentar, sama nih masih di Jatinangor ya. Ini siapa? Emang Jatinangor. Punya teman. Dari temen sih dia, kayak kemarin bercerita gitu. Jadi ceritanya tuh, dia tuh waktu itu sebulan sebelum Prabu tuh dia tiba-tiba pengen aja gitu, udah di Jatinangor kan. Nah masanya karena dia tuh masih belum mulai kuliah, jadi dia tuh kosong gitu sih kosannya kan. Ada di sekitar mungkin ada 20 kamar, yang isinya cuma dia doang. Jadi kalau malam tuh sisi-sisinya gelap semua, cuma ada kamarnya doang. Nah tiba-tiba waktu udah deket-deket Prabu mungkin ya, terus tiba-tiba mati lampu si kosannya. Gelap semua kan, akhirnya dia coba ya HP jadiin cahayaan, terus dia nyari senter juga. Terus ada senter buat naik gunung itulah, kata dia tuh diarahin ke cermin kan, biar terang gitu. Gimana? Ada ini apa, pakai senter buat naik gunung itu. Oh iya, senter. Jadi kan iya tahu kan. Tahu. Terus dia ini deh, pokoknya dia simpan di depan cermin. Terus makin malam anginnya makin kencang tuh, kayak anjir, karena sunyi juga kan, jadi kedenger banget lah suara ranting segala macem di sekitaran kosannya itu. Iya, terus tiba-tiba dia ini apa, dia ngeliat ini ya kan, lampunya masih nyorot ke cermin, gak ada apa-apa tuh lampu senternya. Tiba-tiba si lampu, aduh apa lagi sih, minum dulu biar tenang dikit. Mana aja deh. Minum dulu biar tenang. Nggak apa-apa. Bener. Udah nyantai nih ya? Iya, udah lanjut aja. Lanjut nih ya? Oke. Ya, jadi ceritanya tuh tadi awalnya tuh senternya disorotin ke si cermin kan tuh. Terus tiba-tiba rubah ke nyorot ke WC sendiri gitu. Tiba-tiba. Nah terus abis itu sama dia coba lihat ke WC-nya, nggak ada apa-apa untungnya tuh. Pas dia coba rubah lagi si senternya ke ke cermin, udah gitu dia pas tidur, tiba-tiba di sebelah si senter tuh ada kunti. Ada kunti gitu, tiba-tiba udah dia lari tuh, dia nggak mikir apa-apa, dia akhirnya lari kan keluar tuh, kosong, gelap semuanya. Dia akhirnya masuk mobil. Pas udah masuk mobil dia udah nggak tenang gitu, udahlah udah aman gitu kan. Dia rasanya dia udah nyoba tidur di mobil, tiba-tiba mobilnya gerak-gerak sendiri anjir. Udah lemes aing pi, udah lemes. Dia makanya minum dulu. Udah lanjut ya. Ya udah gitu dia bingung kan, anjir ini gerak kenapa kan mobilnya, dia bingung gitu.
masa mobil tiba gerak ke sini kan. Gak lama kemudian ada anak-anak kecil gitu kayak lari-larian, wah gitu. Ternyata yang gerakin itu anak kecil anjir, itu out of nowhere gitu malam-malam. Lagi gelap-gelapan, aduh anjir. Terus kelihatan jelas nggak itu anak kecil? Jelas anak kecil lari-lari ketawa-tawa gitu, terus akhirnya dia lemas gitu kan, kayaknya dia entah ketiduran, entah pingsan. Akhirnya gitu deh pokoknya, dia tiba-tiba ngeliat anak kecil gitu. Itu namanya gimana deh, lanjut deh mana gimana? Nah itu ada deh kayaknya waktu itu juga. Gimana? Ada temen cerita panjang, lihat HP dulu. Gimana? Dia waktu itu ceritanya di lain gitu. Oh ya, jadi waktu itu dia waktu semester 1 kan dia. Dia pulang kuliah jam 2-an. Bareng sama pulangnya, pulang bareng sama temennya. Nah dia tuh, dia kan cowok temennya, dia cowok temennya cowok. Jemput dulu ceweknya ke FIB. Iya, jadi pas terus ke FIB tuh mereka, si temen Aing sama temennya. Terus pas di parkiran dia tuh baru inget kalau misalnya di FIB tuh depannya ada korban pembunuhan yang dibuang. Jadi depan FIB tuh dibuang gitu maksudnya? Iya. Anjir gitu. Korban pembunuhan dibuang depan FIB. Anjir. Tapi depan FIB nggak tahu belah mananya, nggak tahu depan pelangnya banget atau di mananya gitu ya. Pokoknya depan FIB gitu. Iya. Terus kan dia ceritain kan ke temannya sambil nunjukin lokasinya, nih yang dibuang tuh di sini, dibuang. Terus kan iya dia nggak mau sompral tapi kayak ya udah kelanjut gitu. Maksudnya kayak itu mah kayak refleks nggak sih, kayak di sini gitu. Padahal tetap aja bahaya nggak sih? Iya. Terus nggak enak ceritainnya. Kenapa? Terus kan dia katanya tuh pulang biasa ke kosannya. Dari jam 3 sampai maghrib tuh biasa aja sih. Terus pas udah lewat maghrib dia ngerasa bad feeling gitu loh, kayak gelap, suasananya mencekam, nggak tahu kenapa, dan gelisah gitu ya? Iya, dia tuh tidur biasanya jam 10-an kan. Udah dia tidur jam 10-an dan dia tuh mimpi didatengin cewek. Otomatis jadi si ceweknya tuh datengin kosannya gitu, ketok-ketok kamar kosannya. Dan pokoknya kenceng banget suaranya, ketok-ketoknya. Terus tiba-tiba ceweknya udah ada di depan dia aja gitu. Oke, masih mimpi kan tuh? Dia berdiri aja di depan. Berarti pokoknya dia lagi tidur dan cewek itu. Dia lihat di depannya ada cewek itu berdiri. Terus dia diemin aja, soalnya kayak paling cuman mimpi kan kata dia gitu. Nyantai itu. Maksudnya kayak gitu, maksudnya ya udah dia diemin, dia abain, nanti juga kayak pengen usahain tidur lagi biar udah hilang lah mimpinya. Terus tiba-tiba sih suara jam dinding itu kenceng banget. Kenceng gimana sih? Jadi makin lama makin kenceng gitu? Iya, detik-detik, suara detik-detik yang jam dinding itu kenceng banget. Kenceng suaranya, dan dia juga mau ngomong tuh, nah dia tuh di sini ngerasa ketindihan. Iya, oke. Di mimpi ini ngerasa ketindihan. Mau ngomong, mau berdoa, itu susah banget. Dan ada 5 menit katanya tuh, 5 menitan sambil denger detik jam dinding tuh makin kenceng gitu, detik dari jam dindingnya. Dan tapi akhirnya bisa berdoa. Terus udah mulai berhenti kan ketindihannya, kayak udah lebih rileks, udah lebih ringan gitu. Terus dia buka mata, dia bangun dari tidurnya, dan posisi yang dia alami tuh sama kayak yang ada di mimpi dia. Anjir, apa yang jangan bukan mimpi yang tadi tuh? Jadi di mimpi kayak gitu, pas dia bangun juga kayak gitu. Jadi menghadap ceweknya tuh ada ceweknya di depan dia. Gila. Tempo jam dindingnya juga udah makin kencang pokoknya. Terus udah gitu kan dia capek banget badannya, dia udah lemes banget lah pokoknya. Dia masih serem gitu, dan dia nelpon Hesky itu katanya temannya yang deket kamar dia waktu itu, tapi nggak diangkat-angkat sama dia, kayaknya udah tidur si Hesky-nya kan, dia ngira. Akhirnya dia bisa tidur, akhirnya dia nggak bisa tidur sampai jam 11-an, baru bisa tidur lagi. Okay. Terus ya besoknya dia langsung pulang ke rumah gitu.
udah nggak berani lagi dia di kosan. Jadi kejadian itu sebenarnya sebentar banget. Tapi jam 10 tadi sampai jam 11. Maksudnya kayak ganggunya tuh bisa lewat mana aja anjir. Iya, itu serem. Nggak tahu kayak, dan itu tuh cuma dia ngomong gitu doang. Ngerti nggak sih, dari jam 10 sampai jam 11? Iya anjir. Sebentar banget gitu. Dia tidur baru bentar. Dia mimpiin itu. Anda tahu nggak nomor ini? Enggak deh, siapa? Coba angkat. Siapa anjir? Halo? Anjir. Anjir siapa, gila? Duh, mati. Matiin aja. Tahu guys. Penasaran tapi. Aduh, Anjing udah.